Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis statistik. Pertama, kita diskusikan terlebih dahulu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek, bisa orang, bisa benda, dan sebagainya, yang akan diteliti karakteristiknya. Sedangkan kalau sampel itu sebagian dari populasi yang akan dilihat karakteristiknya tadi. Nah, hasil yang terlihat ini diduga mewakili populasi. Contohnya, jika seseorang akan meneliti lebih efektif mana cooperative learning atau problem-based learning dalam pembelajaran di kelas 7 SMPA misalnya, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa populasinya adalah seluruh siswa kelas 7 SMP tersebut. Sedangkan sampelnya sebagian siswa kelas 7 di SMP tersebut. Misalnya kelas 7B, misalnya begitu. Atau sekelompok siswa kelas 7 yang dipilih secara random. Kemudian ukuran-ukuran data pada populasi dan sampel yang dimaksud dengan ukuran-ukuran data itu adalah rata-rata, kemudian persentase, standar deviasi, varians, dan sebagainya. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau ukuran ini itu dikenakan pada populasi, maka kita sebut sebagai parameter. Contoh rata-rata di populasi itu kita simbolkan dengan mu. Kemudian simpangan baku kita simbolkan dengan sigma. Varians dengan sigma kuadrat. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau ukuran itu dikenakan pada sampel, kita sebut dengan statistik. Contohnya X bar itu menyimbolkan rata-rata. Kemudian S untuk simpangan baku dan seterusnya. Di sini kita bisa bedakan simbol untuk statistik pada sampel dan simbol untuk parameter pada populasi. Nah, contohnya jika saya punya populasi dengan karakteristik statistik-statistiknya ini, dengan parameter-parameternya ini, sebuah populasi dengan parameter mu, sigma, dan juga P ini, kemudian kita mau menaksir atau memperkirakan berapa sebenarnya mu dalam populasi ini. Jadi kalau kita lihat, misalnya dalam populasi yang saya contohkan ini, kita tidak tahu berapa sebenarnya besaran mu-nya, berapa sebenarnya ukuran sigma-nya. Kita tidak tahu. Boleh jadi karena ukuran populasi yang sangat besar sehingga penelitian kita tidak bisa menjangkaunya. Oleh karena itu, maka kita harus memilih sebuah sampel atau sekelompok sebagian dari populasi yang akan kita amati. Nah, sampel inilah yang kita terjangkau untuk mengamatinya. Kita bisa melihat rata-ratanya pada sampel ini. Nah, kemudian setelah melalui serangkaian pengujian, yang kita lihat pada sampel ini, statistik pada sampel ini, akan kita anggap berlaku juga untuk populasi. Nah, contohnya jika rata-rata nilai kelas 7B adalah 75, setelah diuji kok ternyata benar, maka rata-rata seluruh kelas 7 akan dianggap sama, yaitu 75. Begitu contohnya. Nah, sekarang tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini, hipotesis itu pernyataan atau dugaan sementara, kemudian statistik itu adalah ukuran-ukuran data pada suatu sampel, kita telah bahas tadi. Nah, jadi hipotesis statistik itu bisa juga dinyatakan suatu pernyataan atau taksiran estimasi suatu ukuran parameter pada populasi dengan menggunakan ukuran statistik yang terlihat pada sampel. Nah, jadi kalau kita menguji hipotesis statistik, itu kita menguji apakah keadaan di sampel itu sama atau tidak dengan keadaan di populasi. Nah, rumusan hipotesis statistik ini selalu mengandung pasangan hipotesis. Ada yang disebut dengan hipotesis nol, dan ada yang disebut dengan hipotesis alternatif atau tandingan. Contohnya, hipotesis nolnya ini berbunyi tidak ada beda rata-rata antara yang diajar menggunakan think pair share dengan problem based learning. Nanti tandingannya berarti
ada perbedaan rata-rata antara yang diajar menggunakan think pair share dan yang diajar menggunakan problem based learning. Jadi selalu berpasangan seperti itu. Nah, kesalahan dalam pengujian hipotesis statistik ini ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dan kesalahan tipe 2 menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, bagaimana bisa tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan? Nah, kita bisa dalam penelitian itu kita merefleksi apakah tahapan-tahapan penelitiannya itu sudah memenuhi kaidah yang benar atau belum. Sampling yang kita pilih apakah sudah mewakili populasi atau belum, bias atau tidak, ada konflik of interest atau tidak, dan seterusnya. Selanjutnya, hasilnya ini harus kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang relevan. Kita harus menemukan, seandainya sama, oh ada jawabannya, ada penjelasannya. Kalau berbeda, mengapa itu bisa berbeda, harus ada penjelasan, begitu. Itu untuk mengontrol, meminimalisasi adanya kesalahan dalam pengujian hipotesis statistik. Nah, oleh karena itu ada yang namanya taraf signifikansi, yaitu tingkat kesalahan yang dibolehkan. Contoh, dalam penelitian pendidikan kita ambil 5%, itu boleh. Artinya apa? Jika ada 100 kelompok sampel yang diambil dalam populasi yang sama, misalnya diambil 100 kali sampling, nanti 95 hasilnya itu benar, dan 5 sisanya itu salah. Nah, dalam hal ini, sudah boleh dalam penelitian pendidikan. Dalam penelitian lain yang lebih harus ketat, misalnya kesehatan dan sebagainya, mungkin harus lebih kecil. Contoh, signifikansi 1% dari 100 kelompok sampel yang diambil dari populasi yang sama, 99 hasilnya benar, satunya error, begitu. Nah, jenis hipotesis statistik ini setidaknya ada 3. Ada hipotesis deskriptif, itu berkenaan dengan satu kelompok sampel. Kemudian hipotesis komparatif jika melibatkan 2 atau lebih kelompok sampel dibandingkan. Kemudian ada hipotesis asosiatif, biasanya satu sampel dan itu berkenaan dengan hubungan antar variabel. Bisa pula tentang sebab akibat. Contohnya, hipotesis deskriptif misalnya rata-rata nilai reading siswa kelas 7 SMP 1 Nusa 1 Bangsa sama dengan 75. Nah, ini kita harus buktikan dengan menggunakan pengujian hipotesis deskriptif. Contoh lain adalah persentase siswa yang tuntas belajar, ada 80% dari total siswa. Nah, ini juga hipotesis deskriptif. Contoh yang komparatif misalnya, tidak ada perbedaan rata-rata nilai reading siswa kelas 7 SMP yang diajar menggunakan TPS dibandingkan dengan yang diajar menggunakan PBL. Contoh lain, tidak ada perbedaan rata-rata nilai listening antara pretest dan posttest. Nah, kita bandingkan 2 atau lebih sampel. Kemudian, hipotesis asosiatif itu berkenaan dengan satu sampel. Contohnya, tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Kemudian, tidak ada hubungan antara durasi debate rehearsal dengan keterampilan speaking. Nah, misal seperti itu. Itu merupakan hubungan asosiatif. Sekian dari saya untuk pengujian hipotesis statistik ini. Terima